Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa HTV di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menjalankan kewajiban kepada Allah, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Para pemirsa HTV di mana saja berada, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, walaupun amalan-amalan ibadah pada bulan ini yaitu dilimpah ruahkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan balasan yang selimpah. Tetapi dalam melaksanakan aktivitas puasa Ramadan ini ada sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan amalan ini mudah sekali dan mudah dilaksanakan oleh individu dan oleh seluruh umat Islam yang masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan puasa Ramadan ini. Salah satunya amalan yang mudah dan dapat kita lakukan oleh diri kita masing-masing adalah membaca Al-Quran. Karena Ramadan, menurut para salafus saleh, Ramadan tidak bisa dilepaskan daripada Al-Quran. Makanya Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dengan banyak membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih besar lagi pada kita dari berbagai amalan yang kita lakukan. Salah satunya amalan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah suatu kewajiban bagi kita. Dan karena kita memiliki kewajiban terhadap Al-Quran untuk membaca, kemudian menghafal, mentadaburinya, kemudian mengamalkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu motivasi bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, bukan saja di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan yang ini setelah Ramadan ini, adalah hadis Rasulullah SAW yang perlu kita perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mengamalkan atau mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa HTV di mana saja berada. Kemudian amalan yang kedua adalah melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail. Dan ini juga amalan yang ada hanya pada bulan Ramadan, pada bulan-bulan yang tidak ada. Dan kita bisa melaksanakannya baik individu dan utamanya adalah dengan melaksanakan berjamaah di masjidnya masing-masing. Yang ketiga yang dapat kita lakukan dan mudah sekali, ini membawakan keberkahan juga nikmat bagi siapa saja yang melakukannya, adalah makan sahur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, yang artinya makan sahurlah karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Masya Allah, ya, Masya Allah, ini karunia nikmat dari Allah. Sudah kita makan kenyang, tetapi Allah memberikan keberkahan bagi kita, bagi siapa saja yang melaksanakan sahur ini. Walaupun kita dalam keadaan tidak mau, diusahakan kita melaksanakannya. Bukan karena perut kita kenyang, tapi kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Imam An-Nawawi mengatakan sahur adalah makanan yang penuh keberkah. Oleh karena itu janganlah meninggalkannya walaupun hanya memakan seteguk air atau meminum seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang makan sahur. Subhanallah. Allah dan para malaikat memberikan solawat kepada orang yang melaksanakan sahur. Yang selanjutnya amalan yang penuh keberkahan dan penuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah menyegerakan berbuka puasa. Ini juga mudah dan aktivitas dilakukan setiap sore oleh siapa saja yang melakukan puasa Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr.
yang artinya manusia akan mendapatkan kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Dan contoh yang sudah diteladankan oleh Rasulullah SAW bukan mengakhirkan berbuka puasa, tetapi Rasulullah memberikan tauladan kepada kita ketika berbuka puasa, ia menyegerakan. Walaupun kita masih terasa kuat untuk melaksanakan puasa sehingga mengundurnya setelah melaksanakan sholat maghrib, itu bukan tuntunan dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW melakukan dan memberikan teladan dengan menyegerakan berbuka puasa. Ma'asyiral muslimin, pemirsa HTV di mana saja berada, mungkin di antara amalan-amalan yang banyak yang dapat dilakukan bulan Ramadan, dan yang paling mudah kita lakukan hanya itu yang bisa kita dapat lakukan, walaupun banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Tapi dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul, walaupun hanya beberapa poin saja kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah serta bimbingan kepada kita semua agar tetap istiqomah menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari untayan tadi, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita ke jalannya sehingga kita tetap berada di jalur yang benar, yaitu mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya membawa keberkahan. Sebelum saya akhiri dengan baca doa kafaratul majlis, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan hidayah kepada kita semua dan membimbing kita ke jalan yang benar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.